Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para lender dana syariah. Saya selalu update dalam pemberitaan dana syariah Indonesia ya. Dan insya Allah saya akan selalu update untuk memberikan informasi terbaru tentang bagaimana nasib dana kita di dana syariah ya. Hari ini saya akan membacakan berita terbaru dari dana syariah, yang mana dana syariah sedang melakukan 3 upaya bagaimana supaya dana kita bisa balik ya. Walaupun cenderung kita bisa menebak tentang 3 upaya ini, tapi setidaknya inilah yang sudah mereka lakukan. Berikut beritanya. Dugaan gagal bayar. Dirut Dana Syariah ungkap 3 upaya kembalikan dana ke lender. Dana Syariah menghadapi penundaan pengembalian dana ke lender akibat kesulitan borrower. Upaya dilakukan melalui penagihan intensif, optimalisasi agunan, dan kemitraan strategis. Penulis Anissa Nurul Asmara, bisnis.com, Rabu 15 Oktober 2025. Bisnis.com Jakarta. PT Dana Syariah Indonesia menghadapi kesulitan pengembalian dana kepada para lender atau pemberi pinjaman yang terungkap dari banyaknya keluhan lender pinjol tersebut di media sosial. Pihak Dana Syariah pun buka suara soal kondisi terkini. Dirut Utama Dana Syariah Taufik Al-Jufri merespons informasi bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi ketat perusahaannya karena ramainya informasi lender yang kesulitan menarik dana. Taufik membenarkan bahwa ada pengawasan OJK, tetapi hal itu menjadi bagian dari pengawasan rutin regulator. Dia juga mengkonfirmasi bahwa terdapat penundaan pengembalian dana kepada lender atau pendana. Penyebabnya, kondisi bisnis yang membuat para peminjam borrower kesulitan membayar, sehingga ketersediaan dana untuk pengembalian pada lender terbatas. Saat ini, betul tengah terjadi penundaan dalam pengembalian dana lender atau pendana. Kondisi ini terutama disebabkan oleh situasi bisnis dan ekonomi yang mempengaruhi kemampuan sejumlah penerima pembiayaan borrower untuk memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya. Sehingga hal tersebut berdampak pada pengembalian dana lender. Jawab Taufik pada Rabu 15 Oktober 2025. Taufik juga menyebut bahwa manajemen Dana Syariah tidak tinggal diam dalam kondisi tersebut. Mereka tetap mengupayakan penagihan kepada para borrower agar bisa mengembalikan dana lender. Terdapat 3 langkah proaktif dari Dana Syariah menurut Taufik, yakni 1. Penagihan intensif. Tim hukum dan manajemen secara intensif telah melakukan penagihan serta berkomunikasi langsung dengan para borrower yang menunggak guna memastikan realisasi pembayaran kewajiban kepada para lender secara tertib dan berkesinambungan. 2. Optimalisasi agunan. Saat ini sedang dilakukan proses optimalisasi, termasuk penjualan agunan secara sah, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Seluruh hasil yang diperoleh akan dialokasikan secara proporsional untuk pengembalian dana kepada para lender. 3. Kemitraan strategis dan penguatan likuiditas. Saat ini kami tengah menjajaki kerjasama dengan investor dan atau mitra strategis dalam rangka untuk memperkuat struktur permodalan dan mempercepat penyelesaian kewajiban finansial kepada para pendana. Taufik juga mengungkap bahwa pelayanan Dana Syariah tetap berjalan secara daring online. Terdapat 2 kanal pelayanan bagi para lender untuk menanyakan kepastian pengembalian dana. Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya (PVML), OJK Agusman menjelaskan bahwa otoritas turut memantau perkembangan kasus Dana Syariah. Dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan permasalahan kesulitan penarikan dana oleh lender, kami sedang melakukan pengawasan ketat terhadap pinjaman daring PT Dana Syariah Indonesia ini atau PT DSI, ujarnya. Saat bersamaan, lanjut Agusman, OJK telah memanggil pengurus dan pemegang saham Dana Syariah Indonesia untuk mendapatkan penjelasan mengenai permasalahan yang terjadi, sekaligus upaya konkret penyelesaiannya
termasuk dalam menjaga keberlangsungan usaha perusahaan. OJK tentunya akan melakukan langkah-langkah penegakan kepatuhan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan penilaian kembali pihak utama atau PKPU, tutur dia.